Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknik Industri Karyawan 21A akan mempresentasikan sebuah FGD Harapan Industri Elektronik di tahun 2050 yaitu PT Samsung. Kami beranggotakan tiga anggota. Yang pertama saya Anan Firmansyah, ada Teh Intan Mahriani dan Teh April Riswandani. Saya yang akan mempresentasikan sebuah sejarah utama dari perusahaan Samsung. PT Samsung adalah salah satu perusahaan perangkat elektronik terbesar di dunia yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Samsung menjadi perusahaan terbesar di Korea Selatan dan menjadi ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Nama Samsung itu tersendiri diambil dari sebuah kata dalam bahasa Korea yang memiliki arti 3 bintang. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah jenis usaha yang meliputi elektronik, teknologi informasi, dan pengembangan. Sejarah selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Intan Mahriani. Silahkan. PT Samsung dalam 2050 atau masa yang akan datang akan terus berkembang dan mendukung generasi berikutnya untuk mencapai potensi terbaik mereka dan memulai perubahan sosial yang positif. Generasi muda memiliki potensi yang tak terbatas dalam berkarir di industri elektronik. Mereka dapat mencapai inovasi yang mampu mencetak sejarah. Untuk generasi yang dapat mengubah dunia ini, Samsung Elektronik akan berfokus pada pendidikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh April sejarah dan perkembangan perusahaan Samsung. Silahkan. Kami memberdayakan generasi mendatang melalui pendidikan, menciptakan dunia yang lebih baik menjadi inovasi lebih berarti untuk menghadapi masalah dengan cara baru dan menemukan solusi. Generasi mendatang harus lebih kreatif. Inilah alasan Samsung berfokus pada pendidikan, berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai organisasi di berbagai wilayah dan negara. Samsung Elektronik menyediakan program pendidikan di seluruh dunia. Gens Indonesia yang rata-rata menghabiskan 8-5 jam sehari pada smartphone mereka. Berdasarkan riset terpercaya, 70% dari Gen Z dan milenial muda gemar untuk membagikan konten menarik secara langsung di media sosial kepada khalayak luas, di mana 40% dari generasi muda gemar membagikan kreasi konten di media sosial mengenai berbagai hal yang memiliki nilai penting bagi mereka. Seperti contoh adalah hal-hal yang memiliki nilai yang inspiratif dari yang mereka ketahui, serta isu-isu relevan masa kini. Para social savvy creators ini memanfaatkan smartphone sebagai alat untuk mengubah ide dan passion mereka menjadi kenyataan dan membagikannya kepada dunia. Silahkan dilanjut oleh Teh Intan. Namun, berkat industri elektronik Samsung akhirnya bisa berhasil untuk terus tumbuh hingga sekarang. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Selain handphone, Samsung pun mengeluarkan teknologi lainnya seperti kulkas, AC, dan mesin cuci yang canggih yang memudahkan penggunanya di masa mendatang, yaitu 2050. Mungkin sejarah dari perusahaan Samsung masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin contoh masa sekarang yang akan terus berkembang, contohnya seperti handphone lipat dan sejenisnya, seperti kulkas yang memiliki fitur-fitur canggih lainnya. Gimana menurut April, setuju nggak kalau misalkan handphone di masa 2050 akan lebih canggih dari masa sekarang? Setuju, apalagi fiturnya tuh pasti mempermudah penggunanya. Misal dalam kayak kulkas, pembuatan es itu pasti lebih cepat, jadi lebih mudah buat digunakan si esnya itu. Atau enggak mesin cuci gitu, yang cuci, ya. Pengeringnya lebih cepet kayak gitu. Kalau dari handphonenya sendiri gimana?
kan Samsung terkenal dengan teknologi yang bisa menyaingi handphone besar di dunia gitu. Kalau dari handphonenya pastinya nanti bakal udah keluar kan yang sinyalnya kayak 5G, sinyal lebih cepat, lebih mudah dipakai gitu kan, kayak misal kalau orang kerjanya yang merantau atau di perhutanan gitu sinyalnya susah, tapi kalau pakai sinyal 5G di handphone yang 5G pasti lebih mudah gitu. Oh iya. Kalau menurut Teh Intan Terus sama gimana? ini nih, kan sekarang udah keluar ya handphone Samsung yang bisa dilipat itu. Mungkin kedepannya 2020 mungkin bisa si Samsung ngeluarin handphone yang bodinya tuh tipis gitu. Kalau yang lipat kan masih terbilang tebel. Nah, mungkin nanti bisa tipis kayak sampul buku mungkin. Oh, mungkin aja bisa mungkin ya 2050 kayak jam-jam seperti digital gitu. Jam ada bayangan gimana sih maksudnya Teh? Oh, jadi model-model apa sih yang Ya yang kayak di film-film kayak gitu kan. digital? Cuman layarnya aja gitu ya. Oh, Gimana kan dari beberapa perusahaan, mungkin ada perusahaan Samsung, perusahaan mendunia seperti iPhone. Ibaratnya mah Samsung kan bisa mendekati perusahaan dunia, perbandingan dari HP Samsung sama HP yang lain gimana gitu. Ada pendapat enggak? Kalau dari fitur misal kameranya pasti lebih bagus ya. Bahkan sekarang pembuatan video udah banyak makanya tuh udah nggak pakai kamera yang gede-gede tapi bisa pakai HP karena ada fitur-fitur lainnya kayak sinematik yang kayak gitu. atau mungkin Samsung bisa juga nambahin yang kayak di iPhone nih. Kalau pas giliran bikin video tuh ada stabilizernya, jadi nggak kayak gedruk gitu. Oh jadi Dan sekarang delay gitu ya, ya. jadi sekarang mah lebih canggih gitu mungkin ya, di tahun 2050 mah lebih. Misalnya kan lihat hasil rekaman antara handphone Samsung nih sama iPhone kan beda gitu. Ya, mungkin tahun 2050 mah HP seperti Samsung gitu ya, bisa berbagai fitur, stabilizer ada, kamera ada, videographer ada gitu ya. Jadi nggak dalam satu device bisa berbagai macam fitur-fitur disatuin gitu ya. Harapannya pasti teknologi di dunia industri elektronik itu pasti makin canggih, makin lebih maju, makin lebih mudah untuk dipakai penggunanya, membantu untuk sehari-hari, dimulai dari kerja, sekolah, pakai untuk kantor, atau kita misalnya fitur-fitur yang membantu di perkuliahan seperti itu. Kayak gitu dari 2022 sekarang sampai 2050. Jadi kesimpulannya teknologi itu semakin berkembang, semakin banyak membantu kehidupan kita, kegiatan kita di masa depan, mempermudah segalanya kayak gitu. Tapi siapa yang mau bilang? Nanganan mau bilang? Ya, harapan semoga Samsung harganya jangan mahal-mahal. Ya amin. Fitur kan Mungkin kayak Google Maps juga kan di aplikasi handphone membantu kita buat kayak nggak tahu jalan gitu kan ya. Jadi nggak usah pakai navigasi, nggak usah pakai kompas ya, model zaman sekarang. Iya. Seperti itu. Mungkin segitu aja, atau ada yang mau ditambahin? Udah? Cukup kayaknya. Cukup, oke. Mungkin dicukupkan dari FGD sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.